Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan MNC News Now. Sejak awal pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J mencuat, perhatian masyarakat tanah air tertuju pada kasus ini. Bahkan hingga penetapan tersangka yang tak lain adalah mantan atasannya sendiri, suami, istri, Irjen Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Penelitian lembaga penganalisa media sosial berbasis Big Data, Drone Emprit, menunjukkan tren pemberitaan dan perbincangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan pasca penetapan Verdi Sambo sebagai tersangka otak penembakan Brigadir J. Peningkatan ini juga diiringi naiknya sentimen positif sekaligus emosi kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Keraguan publik kembali menyeruak pasca Polri mengumumkan tidak akan membeberkan motif pembunuhan. Hal ini juga menyuburkan spekulasi liar publik termasuk dugaan adanya mafia dalam tubuh Polri yang melakukan berbagai bisnis haram seperti bandar judi, narkoba, dan perdagangan manusia. Namun di tengah berbagai keraguan dan terpaan isu negatif, publik rupanya masih menaruh harapan pada Polri. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya dukungan publik pada tekad Kapolri untuk menjadikan institusinya lebih baik dan kembali dipercaya publik. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut hasil penelitian tersebut telah terhubung bersama kami sore hari ini Rizal Nova Mujahid selaku Lead Analyst Drone Emprit. Selamat sore Mas Nova. Selamat sore Mbak Fani. Baik, ini sebenarnya pantauan dari Drone Emprit sendiri sudah sebulan belakangan ya, lebih dari 1 bulan belakangan ini terkait dengan kasus Betul. Verdi Sambo yang diawali dari kasus yang dimulai sebenarnya dari kasus kematian Brigadir J, penetapan tersangka sampai dengan akhirnya sekarang ada 5 tersangka. Tapi kalau boleh kita elaborasi, kita breakdown lebih dalam Mas Nova, dari pengamatan Drone Emprit, seberapa besar pengaruh dari narasi yang dibikin atau mungkin dikeluarkan oleh warganet di sosial media atau media sosial ini dalam kasus yang menyangkut Irjen Pol Verdi Sambo? Ya, kalau ngelihat antusiasme publik atas kasus ini ya, terlihat sangat tinggi. Tidak kurang dari 1,5 juta mention itu kita pantau dibicarakan oleh publik sejak dari tanggal 11 Juli kemarin sampai hari ini tadi pagi. Lebih dari 1,5 juta, sekitar 600.000 mention kayak gitu. Dan saya kira kalau kita bicara tentang pengaruh, kita katakanlah belakangan ini kita sadar atau kita harus diakui gitu, kalau kasus-kasus yang menjadi perhatian publik dan lalu menjadi viral itu akan mendapatkan perhatian lebih juga oleh kepolisian. Jadi saya kira ketika ini menjadi perhatian yang sangat tinggi oleh publik, Polri mau nggak mau harus membuka ini dengan sangat terang benderang gitu. Beberapa kali, bukan beberapa kali malah ya, sering sekali jadi trending. Jadi ini semacam Sering. pertaruhan tersendiri ya untuk institusi Polri karena perhatian sebagian besar warga Indonesia tertuju pada kasus yang menyangkut Irjen Pol Verdi Sambo. Nah, Mas Nova, sebelumnya Drone Emprit kan juga memetakan ya ada 3 klaster narasi terkait dengan kasus Brigadir J dan juga Irjen Verdi Sambo. Kalau dinamikanya sendiri saat ini bagaimana? Ya, 3 narasi itu atau 3 kelompok yang berbicara tentang kasus ini kan sebagian besar itu dari kelompok pengamat publik, dalam hal ini publik secara umum gitu. Lalu yang berbicara tentang mengungkap berbagai kejanggalan, lalu meminta ini segera dibuka ke publik, dibuat terang, tidak ada drama, tidak ada yang ditutup-tutupi kayak gitu. Dan berharap polisi netral, profesional dalam hal ini, tidak karena yang bermasalah atau yang tersangkanya adalah polisi sehingga nanti publik khawatir ini nanti tidak profesional gitu mengusut ini. Itu publik sebagian besar berbicara itu. Lalu ada media yang kemudian menangkap keresahan publik ini dan menyampaikan juga memperkuat berbagai kegelisahan dan keresahan ini. Media juga kemudian melakukan semacam investigasi gitu ya, sedikit investigasi. Kita lihat beberapa waktu kemarin. Ya, jurnalis investigasi media ya. Beberapa waktu kemarin kita lihat ada CCTV yang kemudian jadi ramai gitu ya. Itu kan membantu sekali dan memberi narasi yang
katakanlah narasi tandingan atau narasi yang eh, Mendominasi. melengkapi narasi-narasi publik, narasi-narasi polisi, dan narasi-narasi yang disampaikan oleh Sambo, kayak gitu. Oke, Lalu, kalau misalnya narasi-narasi itu sendiri juga kan kita lihat apa ya, emosi juga bermain di belakangnya gitu, Mas iya, iya Nova. betul. Kita sih sebenarnya sedikit concern terkait dengan narasi yang berbau bullying gitu tanpa ada data atau fakta tapi mengarah kepada oknum-oknum atau bukan oknum ya, subjek-subjek gitu yang di luar justru di luar ring satu atau pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut, keluarganya, kemudian anak-anaknya atau orang tua korban seperti itu. Bagaimana Drone Emprit memetakan narasi-narasi yang keluar dari fokus atau prioritas yang seharusnya kita lihat sama-sama. Iya, ini juga pernah menjadi perhatian banyak publik ya, banyak pihak. Ketua, kalau tidak salah Bambang Susatyo, Ketua MPR juga pernah menyoroti hal ini bahwa harusnya jangan diarahkan ke sana ya. Verdi Sambo, kasihan keluarganya kayak gitu, kasihan keluarganya, jangan terlalu disoroti lah keluarganya, anak-anaknya juga, terutama anak-anaknya dari waktu itu istrinya karena eh, Belum ditetapkan sebagai tersangka. belum ditetapkan sebagai tersangka kayak gitu. Dan saya kira perundungan ini cukup ramai ya, cukup ramai di sosial media, terutama di Instagram anak pertama Verdi Sambo itu Oh, sampai sekarang ditutup ya, ditutup. Lalu juga terjadi perundungan kalau ketemu kita lihat aja itu di, gitu ya akunnya itulah, netizen ya. saya kira itu kayak kelebihan Warganet netizen Indonesia. kita ya. Iya, netizen kita. Nah, begitu juga perundungan juga terjadi kalau kita lihat itu ada di TikTok ya. Berbeda sifatnya dengan di Twitter. Di Twitter lebih banyak kemudian menyampaikan ini jangan gitu dong. Ini terlalu lu kamu nggak ini nggak fair kayak gini. Kesalahan bapak aja yang ditimpakan kepada anak. Seperti hal-hal seperti itu. Dan kemudian di TikTok juga banyak yang menyuarakan hal itu. Jadi pembelaan-pembelaan atas dan kecaman pada bullying itu terus terjadi kalau belakangan ya. Setelah sebelumnya bully itu cukup masif gitu. Jadi saya kira masih banyak lah di media sosial ini yang punya hati nurani dan kewarasan gitu Mbak. Ya, dan apalagi kalau misalnya kita memetakan media sosial yang banyak digunakan oleh warga net Indonesia kan ada Instagram, TikTok, dan juga Twitter. Biasanya Ya, gaya atau emosi yang bermain di belakangnya beda-beda gitu sesuai dengan beda-beda pangsa ya pasar. betul. Nah, kalau tadi Mas Nova itu sebelum istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana setelah beliau ditetapkan sebagai tersangka? Ya, kalau kita lihat sentimen atau apresiasi publik kepada polisi itu selalu naik ketika polisi menyampaikan data-data baru, terutama ketika polisi menetapkan tersangka, penetapan Barada E menjadi tersangka. Oke. Polisi apresiasi publik pada polisi langsung naik tuh, sentimen positifnya naik, emosi trustnya naik. Penetapan Verdi Sambo menjadi tersangka itu tinggi sekali, langsung berbalik dari 1 bulan ya, 1 bulan sampai ditetapkan Sambo tersangka itu 1 bulan penuh publik ragu mampukah polisi menyelesaikan ini dengan profesional gitu dan transparan. Ketika ditetapkan Verdi Sambo sebagai tersangka langsung itu positif Tinggi. dan trust pada polisi juga naik. Begitu juga kemarin ketika Ibu Putri ditetapkan sebagai tersangka langsung naik. Trust pada polisi juga langsung sangat tinggi. Dan itu saya kira merupakan hal yang kenapa bisa begitu gitu ya. Saya kira itu hal yang dinanti-nanti oleh publik itu sebenarnya. Karena dari awal udah ragu nih, kayaknya kok banyak sekali kejanggalan, banyak sekali sandiwara yang ditutup-tutupi gitu. Sehingga ketika Polri membuka fakta, fakta dan berani untuk menyampaikan bahwa oke, ada beberapa anggota kami yang bermasalah. Kalau tidak salah sekarang ada lebih dari 80 anggota Betul. yang diperiksa kan. Oke, anggota kami banyak yang bermasalah dan kita akan selesaikan ini dengan seprofesional mungkin, dengan sebaik mungkin. Trust publik tinggi, ya kayak gitu. Meski demikian, namanya publik ya, itu masih ada saja yang diinginkan gitu, terutama motif kayak gitu. Motif. Ya dari awal ini motifnya apa sih kok
Kok enggak juga disampaikan ke publik bahwa ketika Sambo ditetapkan tersangka gitu, dan polisi memutuskan untuk tidak membuka motif ke publik, itu keraguan kembali tuh. Dari awalnya percaya polisi akan menyelesaikan kasus ini dengan baik, keraguan kembali mengemuka dalam perbincangan publik ketika polisi memutuskan tidak akan membuka motifnya. Begitupun ketika Putri ditetapkan sebagai tersangka, Naik lagi. trustnya naik, tapi tetap Ada skeptisisme. masalahnya ya ada kritisisme. Motifnya apa? Oke, Ya, masih itu yang ditunggu berarti ya. Jadi nanti kalau itu. misalnya kita sedikit cenayangkan gitu, ketika ketika katanya motifnya, Kapolri mengatakan motif ini akan terbuka sendiri ketika persidangan, berarti safe to say pembicaraan ini akan jadi trending, akan naik lagi begitu ya, Mas? Ya, saya kira akan naik lagi ketika motif ini dibuka karena salah satu yang dibicarakan konsisten dari awal sampai akhir sampai hari ini Masih perbincangan di bikin sosial penasaran. media masih tentang motif. Ini apa sih motifnya? Sehingga keputusan Polri untuk tidak membuka motif ini kan menumbuhkan spekulasi-spekulasi di publik. Bola liar yang Ya ada perjudian online lah, ada narkoba lah, ada lain-lain banyak sekali. Dengan lain kata sebenarnya semua pidana yang ada di Indonesia ini kemudian dilimpahkan, jangan-jangan ini dilakukan oleh Polri kayak gitu, tiba-tiba kayak gitu saja, tiba-tiba seperti itu publik melihatnya, malah jadi gosip kan seperti itu ya. malah jadi gosip seperti itu. Nah, ada nggak cara meminimalisir, Mas Nova, kalau dari kacamata Mas Nova gitu, meminimalisir supaya gosip atau bola liar ini tuh tidak jadi semakin panas gitu, semakin berkembang kemana-mana gitu di media Ya, sosial? saya kira Kapolri sudah menyampaikan sinyal yang cukup baik ya. Dia akan memberantas judi online gitu kan. Kemarin dia menyampaikan seperti itu, akan memberantas judi online, memberantas personel-personel, oknum-oknum yang terkait dengan narkoba dan berbagai kejahatan lainnya. Saya kira kalau itu ditunjukkan oleh Polri, kalau itu ditunjukkan gini, netizen itu sifatnya kalau cuma ngomong mereka akan ragu, tapi mereka akan menuntut mana buktinya. Kayak gitu kira-kira. Iya, iya. Netizen akan berbicara, jangan ngomong aja Pak, mana buktinya. Nah, saya kira kepercayaan pada publik, kepercayaan pada institusi Polri akan kembali naik. Saya kira dengan Polri tetap konsisten Konsisten. untuk menyampaikan menyampaikan secara terbuka penyelidikan tentang Sambo ini, lalu juga tentang semua yang terkait dengan kasus ini kayak gitu. Jadi diupdate saja secara berkala dan ditunjukkan bahwa Polri profesional, Polri tidak menutup-nutupi data dan sebagainya. Kalaupun motif tidak diungkap ya sampaikan saja kenapa kayak gitu. Karena masih menjadi pertanyaan. Lalu juga itu tadi dengan Polri terus-terusan menyampaikan bukti-bukti bahwa mereka melakukan bersih-bersih nih katakanlah kayak gitu ya, bersih-bersih di institusinya, saya kira kepercayaan pada publik kepercayaan pada institusi Polri akan kembali naik. Ini terjadi, saya kira pernah ketika ada kasus Kapolres, kalau tidak salah itu yang Kapolres yang melakukan pelecehan di Sulawesi. Sulawesi, betul, Sulawesi Selatan. Di Sulawesi ya. Itu kan kepercayaan keraguan publik sangat tinggi. Tapi ketika Polri berhasil mengungkap kasus itu, menetapkan tersangka. kepercayaan publik pada polisi naik lagi. Jadi ada perbandingan yang lurus gitu ya Mas Nova, ketika walaupun sebenarnya hitungannya membuka aib sendiri gitu ya. Oh, memang benar gitu, ada anggota kepolisian atau pejabat kepolisian yang terbukti melakukan kesalahan. Tapi tidak ditutup-tutupi gitu, harus ditindak saat itu juga, maka trust publik juga meningkat seperti itu ya. Betul. Oke. Baik-baik. Kalau dari Drone Emprit sendiri kemarin juga ada yang bikin penasaran Mas Nova, katanya ada beberapa semacam narasi yang mendukung Verdi Sambo saat itu. Ini sempat disebut sebelumnya oleh Drone Emprit. Ini kalau boleh kita petakan klaster yang mendukung dengan yang ya tadi skeptis dan tidak mendukung, yang ingin Verdi Sambo dan juga anggota-anggota lainnya, oknum-oknum lainnya ini katakanlah dihukum, bagaimana? Oke, kalau dilihat dari peta percakapannya, dari peta tokohnya gitu, dan kita lihat waktunya kapan ini terjadi, itu sebenarnya ketika
informasi tentang Verdi Sambo ini masih belum seluas Jelas. sekarang, sebesar sekarang gitu, semasif sekarang juga. Mhm. Ketika itu kan informasi-informasi tentang Verdi Sambo hadir dari polisi dan dari yang sebagian besar polisi adalah menyampaikan versi Verdi Sambo ini sendiri. Belum ada narasi tandingan dari yang disampaikan oleh publik, disampaikan Hmm. oleh netizen, disampaikan oleh media, atau Hmm. juga kemudian tuh ada narasi tandingan dari Akun-akun. pengacara ya, Oh, oke, ya pengacara. Oh pengacara itu kan betul. itu kan jadi ramai itu pengacara Barada itu ya Brigadir J. Brigadir J. Kamarudin Eh, Simanjuntak. Iya betul betul Trending itu kan sekali. ramai sekali. Belum ada ketika itu narasi tandingan ya dari narasi yang dibuat Sambo belum ramai atau belum Mhm. ada, sehingga saya kira wajar kalau kemudian beberapa akun terkesan mendukung, bukan mendukung ya, tapi narasinya itu menguntungkan bagi Verdi Sambo, Oke. karena memang informasinya pada saat itu ya memang menguntungkan semua untuk Verdi Siapa sih, Sambo. Kalau Mas? kita lihat sekarang, Siapa sih? eh, saya ya banyak lah ya, saya kira ada beberapa kalau kita lihat ya. Nanti kita cek sendiri langsung ya. Masih ada Kita ya sebenarnya rekam jejaknya di media sosial ada masih ya. ada, masih banyak. Oke, baik. Tapi berubah nggak Mas saat ini? Berubah Oke. sangat gratis. Ya, jadi anggap saja karena ada fakta di lapangan yang sudah terbukti, diakui oleh Kapolri juga, maka narasi tersebut juga berubah ya sesuai dengan apa yang Betul. terjadi saat ini seperti itu ya. Baik, Ya. Mas Nova, ini sebenarnya pembahasan yang sangat menarik sekali, tapi karena durasi sangat sempit, kita terpaksa sudahi Oke. dulu dialog kita sore hari ini. Tapi kita sama-sama mengawal ya Mas ya, dalam beberapa minggu Ya, ke depan, Drone Emprit mungkin akan kita undang lagi untuk membicarakan dinamika pembicaraan di media sosial. Terima kasih sekali atas waktunya, Mas Rizal terima Nova Mujahid, kasih. atas Terima kasih Mbak Fani. kehadirannya di MNC News Now sore hari ini. Salam sehat selalu Mas, sampai jumpa. Sampai jumpa.